Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, salah satu hal yang sering ditanyakan kepada saya dan saya juga yakin yang membuat sobat kiper rajin sekali menonton video saya. Terima kasih ya sudah menonton video saya dan menemani saya selama ini, baik itu di Instagram maupun di komen-komen di YouTube ini ya. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaan yang sering diucapkan itu adalah, Bang, apa rekomendasi glove di harga segini? Bang, saya punya budget harga segini ya. Apa sebaiknya glove yang saya beli? Nah, hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut ya. Karena ya kita bisa lihat saya sudah memiliki koleksi glove yang cukup banyak ya, untuk sudah saya review semua kecuali benda ini yang akan muncul di hari Selasa ya. Nah, hari ini saya akan memberikan rekomendasi tentang glove-glove top grade yang bisa menjadi pilihan untuk sobat kiper ya. Kenapa saya mulai dari top grade? Cuma sesimpel karena untuk mid grade saya masih ada TK, masih ada ini Beetle Sport Fly One dan juga TKB Ristar yang PO masih OTW ya. Jadi saya tidak akan merekomendasikan tersebut dan apa yang saya rekomendasikan ini adalah sarung tangan yang masih available, dalam artian masih bisa sobat kiper dapatkan atau masih bisa sobat kiper beli ya. Jadi jika itu sudah terlalu lama, produknya tentu tidak akan saya bahas sama sekali ya. Nah, tapi disclaimer juga, karena keterbatasan dana dan keterbatasan waktu ketika saya mulai mengkoleksi ya, apalagi sekarang dengan banyaknya glove baru yang dirilis, tentu saya tidak bisa membahas semuanya ya, tapi saya akan memberikan opini saya mengenai beberapa glove tersebut meskipun tidak ada produknya sekarang dan saya juga tidak pernah menggunakannya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, ini adalah glove Goalkeeper X ya. Saya pribadi sangat menyukai desainnya ini. Jadi bahkan kalau saya boleh ngomong dari segi desain, sekarang ini saya membandingkannya dengan TKB dan ini nomor 1, sekarang dia nomor 2 ya. Kalau kita ngomong bicara desain saja, dia memiliki Evo Reverse Negative Cut ya, cut yang menurut saya unik ya. Materialnya ini kontak latex. Yang perlu sobat kiper perhatikan ketika kita bicara tentang kontak latex, dalam kondisi kering, kontak latex itu sangat bagus. Tapi ini saya baru saja pre-wash ya, jadi masih dalam kondisi basah. Sudah coba saya keringkan dengan kain. Nah, kemarin kalau sobat kiper ngelihat video saya bisa mengangkatnya. Nah, tapi sekarang tidak bisa. Ya, jadi semua sarung tangan yang memiliki latex grade kontak latex itu biasanya penurunan performance ketika saat hujan itu cukup signifikan ya. Jadi saran saya, kadang glove mid grade seperti misalnya Fat Venom Medius, saya udah coba sendiri, ketika saat hujan itu performance-nya malahan lebih bagus daripada glove dengan kontak latex. Seperti demikian. Jadi sobat kiper perlu mempertimbangkan hal tersebut jika sobat kiper mau menggunakan sarung tangan ini sebagai sarung tangan utama atau sarung tangan latihan ya. Meskipun tentu saja kalau untuk top grade sayang ya untuk dipakai di sarung tangan latihan. Nah, lalu berbicara dengan produk top grade yang dari kontak latex, saya juga memiliki GK Pro Camo Range ya. Dalam kasus ini Camo Blue yang warna biru, karena GK Pro sangat suka memainkan warnanya, colorway-nya. Dan mereka memang memiliki beberapa colorway yang sangat bagus ya, terutama yang di seri Evo 1 Neck. Nah, di sini perbedaannya, dia ini menggunakan full kontak latex ya. Keunikan tersendiri dari GK Pro Camo Range ini adalah, menurut saya ini adalah sarung tangan teringan yang ada di produk pasaran lokal saat ini ya. Kenapa dia tidak memiliki latex sama sekali di sini? Kita bahkan bisa lihat punching zone-nya ini cuma silikon yang ditempel seperti itu, jadi tipis, tidak ada 3D printed-nya seperti demikian ya. Belakangnya ini full body neoprene, jadi semuanya ini single piece ya, satu bagian dari neoprene. Jadi ini adalah sarung tangan yang paling ringan yang pernah saya jumpai sejauh ini ya. Jauh lebih ringan daripada X Goalkeeper Glove karena dia memiliki padatan latex di bagian ujung jarinya. Saudara dari Camo Range ini, Evo 1 Neck, menurut saya secara ide tidak jauh berbeda dengan X, bedanya cuma di bagian cut ya. Cutnya itu tentu saja ini menggunakan Evo Reverse, sedangkan di GK Pro Evo 101 Neck itu dia menggunakan full negative cut, sama seperti Camo Range ya. Tapi idenya sama. Kalau dari segi biaya ini lebih murah, 535.000 kalau saya tidak salah. Evo 1 Neck juga di kisaran harga segitu, kacak 10.000. Jadinya masih lebih murah daripada X Goalkeeper Glove, 575.000 ya. Tentu saja budget itu selalu jadi pertimbangan. Nah, untuk sarung tangan top grade yang menurut saya paling ekonomis, yang sayangnya saya tidak ada produknya, itu adalah tentu saja PGS Pro All In ya.
PGS Pro All-in ini dia menggunakan material kontak latex juga. Seingat saya kontak latexnya berwarna hitam ya. Dan material belakangnya itu menggunakan latex ya. Kalau dari pengalaman saya dengan PGS Pro Eagle ini, material latex yang digunakan itu harusnya lebih bagus ya, lebih premium daripada ini, dan harusnya memberikan proteksi yang bagus juga ya, karena yang ini PGS Pro Eagle H2 aja yang tidak begitu wow latexnya, tapi memberikan proteksi yang bagus. Jadi saya expect di All-in yang harganya lebih mahal itu juga lebih bagus, dan dia juga memiliki latex yang terbuat dari kontak latex ya. Jadi dari segi ekonomis, dialah yang paling ekonomis, bisa menjadi pilihan buat sobat kiper yang on budget ya. Sedikit di atas itu dia ada AFJ Phantom, kalau saya tidak salah ya, AFJ Phantom roll finger, tapi di situ dia jenis cut-nya itu roll ya, bukan negatif cut. Saya sendiri tidak anti dengan cut roll, tapi biasanya kalau untuk high performance, roll cut itu kurang disenangi karena kontrol di jarinya kurang ya. Makanya sobat kiper nanti bakal perhatiin adalah suatu tema umum ya untuk sarung tangan di atas top grade ya, 400.000 ke atas, 500.000 ke atas, bahkan ada yang 600 ribuan, mereka akan menghindari menggunakan full roll finger. Biasanya mereka akan menggunakan hybrid cut, negative cut, atau paduan di antara itu ya. Bisa ada beberapa variasi kayak nanti akan kita bahas di Fat Venom Altus seperti demikian. Tapi roll cut itu biasa dihindari karena roll cut itu tidak memberikan feel control yang superior, dan juga area permukaan catching yang terlalu lebar kadang membuat rasa di jari itu ketika grip berbeda ya, jadi cenderung menggelembung seperti demikian. Lalu, nah kita sudahi bagian kontak latexnya. Sekarang kita akan bahas dua makhluk hebat ini yang saya sangat salut. Kenapa saya salut? Karena dia tidak menggunakan kontak latex ya untuk top grade. Saya akan mulai dari ya TKB Forte Poison Green. Ini banyak sekali ditanyakan ke saya dari sebelum-sebelumnya ya. Nah, si TKB Forte Poison Green ini dia menggunakan latex yang dia sebut dengan Tento Grip ya. Sebenarnya ini kalau dari segi kategori dia termasuk dalam quartz latex atau sejenisnya ya. Dimana sebenarnya ini adalah foam latex terus disablon atau di print dengan bagian silikon di bagian luarnya ya. Keuntungannya itu tentu saja ada di gripnya ya. Gripnya ini rasanya sangat berbeda dengan semua latex lain yang pernah saya pakai ya. Dan performance-nya di saat hujan ini juga yang penurunan performance ketika hujannya paling rendah dibandingkan yang lain. Sayangnya dari hasil pengalaman saya juga ketika sudah mulai abrasi seperti ini, ya performance hujan itu juga pelan-pelan hilang ya, karena yang memang membuat dia lebih lengket di saat hujan itu adalah bagian hitamnya, dan ketika dia abrasi kita bisa lihat seperti ini ya, yang artinya dia bagian pentol hitamnya itu sebenarnya tidak menyatu ke latex, hanya di sablon di surface ya, kita bisa lihat dari segi jarinya seperti ini ya. Tapi tetap ini sarung tangan yang sangat solid, sudah sold out di batch 1 dan di batch 2 aja saya dengar kabar katanya sudah terbatas sekali stoknya ya. Jadi saya tidak tahu ketika video ini tampil apakah sobat kiper masih bisa mendapatkan ini dengan gampang atau tidak ya. Tapi yang jelas ini sarung tangan favorit saya pribadi dari segi desain, dan dari segi performance pun sangat memuaskan. Saya udah menggunakan ini udah bulan 4, udah hampir setengah tahun ya, udah 5 bulanan, dan kita bisa lihat masih dalam kondisi terabrasi yang terkontrol ya. Jadi usia pun harusnya tidak gitu masalah, dan bahkan saya berani ngomong dari segi ketahanan cuaca, debu, segala macam ini termasuk salah satu yang terbaik ya. Lalu, nah tentu saja kita bicara tentang raja grip, itu adalah Fat Venom Altus ya. Jadi kalau sobat kiper mengikuti Instagram saya, ya sobat kiper bakal tahu bahwa di babak semifinal dan final di turnamen saya menggunakan ini ya. Jadi jika ada pertandingan di mana saya tidak mau kalah, saya tidak mau ngambil resiko, ini adalah my go-to glove ya. Ini adalah glove pilihan pertama saya jika saya ingin menang. Jika saya ingin menang tidak peduli apapun ceritanya gitu ya. Ini adalah glove pilihan saya pertama saya. Kenapa? Karena simple. Latexnya ini, kita bisa lihat, saya udah gunakan ini di setiap pertandingan besar yang saya mau menang, mungkin udah sekitar 7 atau 8 game, dan masih mulus sekali. Jadi dari segi ketahanan latex, dan dari segi grip, ini adalah yang terbaik ya, yang sejauh ini pernah saya jumpai. Emang harganya termasuk mahal, 655.000, termahal dari semua glove yang saya miliki saat ini ya. Tapi menurut saya jika memang sobat kiper mengejar performance, ini sarung tangan yang sangat worth the money ya. 655.000 untuk performance seperti ini, dan sobat kiper bisa mendapatkan diskon juga
Ya, di beberapa reseller saya lihat Sobat Kiper bisa mendapatkannya dengan harga 615.000, 620.000, jadi lumayan juga. Dan setahu saya, jika Sobat Kiper bandingkan dengan seri tahun lalunya yang warnanya merah putih ya, beberapa reseller yang masih memiliki stok itu memberikan diskon hingga 100.000 ya, yang artinya Sobat Kiper bisa mendapatkannya di harga 500-an ribu, dan saya percaya performance-nya harusnya tidak jauh berbeda, jadi itu bisa menjadi pilihan yang menarik untuk Sobat Kiper ya. FAT Phenom Altus tahun 2020, ini yang tahun 2021 ya. Yang membuat performance-nya juga sangat bagus itu juga ada di cut-nya ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Di sini dia menggunakan sebenarnya tikat di bagian dua jari terluar ya. Ini sedikit berbeda dengan roll cut ya, karena tikat itu dia menjahitnya menjadi lebih melebar, jadi tidak digulung tapi dijahit di tepi seperti demikian ini ya. Dan ini memberikan feel lebih ketat dibandingkan dengan roll cut, dan karena ada ketatnya tersebut, rasa grip itu teksturnya berbeda, lebih banyak permukaan sentuh dengan bola tanpa mengurangi kontrol ya. Jadi kalau saya mau kasih perbandingan di FAT Phenom Medius ya, yang menggunakan tikat dengan PGS Pro, kalau saya coba sekilas dari latex, mereka dua itu memiliki grip yang serupa, tapi tikat dari FAT itu memberikan feel tangkapan yang berbeda, sehingga gripnya ketika saya uji coba bermain itu lebih tinggi ya, gripnya lebih terasa di FAT Phenom Medius. Hal yang sama juga terjadi di FAT Phenom Altus, di mana dia menggunakan dua tikat di ujung, sehingga gripnya ini memang di atas semua glove lain yang saya miliki ya. Dan hebatnya lagi, salut kepada FAT ya, dengan pemilihan materialnya, despite memiliki problem itu, di FAT Phenom Medius menurut saya endurance-nya dikorbankan karena tensionnya jadi terlalu tinggi, sedangkan di FAT Phenom Altus saya tidak menemukan problem di bagian endurance sama sekali, endurance sama ketahanan fisik ya, tapi durability atau ketahanan si glove ya. Jadi itu semua pembahasan singkat ya. Tentu saja jika Sobat Kiper mau pembahasan lengkapnya, silakan saksikan video saya satu persatu, semuanya ada ya di channel saya ini. Jadi kalau saya mau menyimpulkan, kesimpulan saya seperti ini. Jika kamu suka sarung tangan yang ringan, yang benar-benar ringan saja dan kamu tidak masalah dengan proteksi, nggak apa-apa bang, saya sangat jago dalam catching, saya nggak akan pernah, jari saya terplekok, tidak akan pernah keseleo. JK Pro, kamu blue, menjadi rekomendasi saya. Jika kamu mau mencari yang ekonomis, seekonomis mungkin, yang penting top grade dengan performance tinggi, PGS Pro All In, itu bisa menjadi pilihan yang sangat bagus. Jika Sobat Kiper beruntung untuk saat ini dan emang suka dengan yang warna hijau-hijau, karena kita bisa lihat ya, semua latexnya ini warnanya kalau nggak putih, hitam, benar ya. Cuma si racun hijau inilah yang warnanya beda. Nah, dan Sobat Kiper pentingin style dan juga performance dan hipster, karena maunya yang pentol-pentol gitu ya, nggak umum. TKB Forstay, pilihan yang sangat bagus jika Sobat Kiper masih bisa mendapatkannya, karena jujur saya semakin tidak yakin semakin maju harinya, tidak yakin apakah masih ada stok atau tidak gitu ya. Nah, untuk X Goalkeeper Glove ini menurut saya keren sekali ya. Tapi dari segi positioning, jujur saja, menurut saya ini adalah sarung tangan yang kurang terasa karakternya ya. Namun dia memiliki Evo Reverse Cut, yang artinya feel tangkapannya ini akan yang paling berbeda ya. Jadi jika Sobat Kiper mau yang lebih performance-nya lebih baik daripada PGS Pro All In atau bahkan Evo 1 Neck ya, ini adalah pilihan yang menarik ya. Apalagi jika Sobat Kiper terhipnotis dengan X hitamnya yang menurut saya keren sekali di bagian backhand-nya. Ya, tentu saja jika Sobat Kiper mau grip, FAT Phenom Altus pilihan terbaik untuk itu ya. Yang saya tidak bahas sama sekali ya dari semua yang saya sebutin itu sebenarnya adalah Manos Fuego ya. Kenapa? Karena itu saya tidak menemukan size untuk saya, jadi saya mau beli pun itu sudah tidak bisa dapat. Saya sudah kapok mencoba sarung tangan size 9 ya. Ini Jonas ini sarung tangan size 9 dan saya menyesal membeli yang size 9. Meskipun memang saya sengaja belinya yang paling murah dengan size 9 untuk uji coba dan saya menyesal ya. Jadi kalau tidak ada size 10 mendingan saya tidak beli sama sekali karena itu mengganggu kepuasan saya pribadi ya. Jadi untuk AFJ Phantom, Manos Fuego, PGS Pro All In ya, dan termasuk juga PGS Pro 88 ya, maaf saya tidak ada tidak ada produk langsungnya ya, tapi itu rekomendasi saya dari apa yang saya tahu tentang produk-produk tersebut.
Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga membantu Sobat Kiper dalam memilih sarung tangan top grade untuk Sobat Kiper. Jika Sobat Kiper tertarik ya, tapi tentu saja jika Sobat Kiper ragu, silakan tonton kembali video-video saya yang sebelum-sebelumnya mengenai glove-glove ini ya. Itu tentu saja pembahasannya lebih lengkap dibandingkan saat ini ya. Atau silakan tanyakan kepada saya ya. Bisa melalui komen di YouTube, bisa melalui komen di IG, DM di IG pun juga saya selalu dengan senang hati membalasnya. Atau bahkan manfaatkanlah fitur Ask Me Wednesday di situ ya, yang di IG saya setiap hari Rabu. Jangan lupa subscribe di channel indah ini. Terima kasih sudah menemani saya selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.